Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 mata kuliah budgeting. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi TKL atau tenaga kerja langsung. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama Eliza NIM 125, yang kedua Nanda Aulia Anissa Azmi NIM 141, yang ketiga Alfinah Diatul Halimah NIM 149, dan Fania Januaria Nasari NIM 150. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian anggaran tenaga kerja langsung. Yang kedua ada tujuan dari anggaran tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada jenis-jenis tenaga kerja. Yang keempat perencanaan anggaran tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir adalah penyusunan anggaran tenaga kerja langsung dan contohnya. Yang pertama, pengertian anggaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung pada prinsipnya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Sedangkan anggaran upah tenaga kerja langsung ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Di dalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit yang akan diproduksikan, tarif upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung, dan kapan waktunya para tenaga kerja langsung menjalankan kegiatan proses produksi, yang masing-masing dikaitkan dengan jenis produksi jadi atau produk yang akan dihasilkan, serta tempat atau departemen di mana para tenaga kerja langsung tersebut akan bekerja. Selanjutnya, tenaga kerja langsung merupakan salah satu faktor dalam aspek produksi, karena tenaga kerja ini berhubungan langsung saat proses produksi. Mesin yang bekerja dalam perusahaan tentu saja perlu ditangani oleh manusia. Meskipun mesin-mesin zaman sekarang sudah banyak yang bersifat otomatis, dan untuk itu perusahaan mengeluarkan biaya tenaga kerja untuk keperluan tenaga kerja atau sebagai balas jasa yang diterima tenaga kerja. Selanjutnya ada tujuan anggaran tenaga kerja langsung. Tujuan utama penggunaan anggaran tenaga kerja langsung yaitu untuk memberikan data atas perencanaan tentang jumlah tenaga kerja langsung yang akan diperlukan oleh perusahaan dalam proses produksinya, sehingga perusahaan dapat memperoleh sumber daya tenaga kerja dengan tingkat kinerja baik, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Tujuan selanjutnya yaitu tenaga kerja langsung dapat membuat dasar dalam mengendalikan tenaga kerja langsung sehingga biayanya tidak terlalu besar dan juga harga pokok tidak terpengaruh atas biaya tenaga kerja tersebut. Selanjutnya, jenis tenaga kerja. Dalam hal kepentingan untuk menyusun anggaran serta perhitungan harga produk, maka perusahaan membedakan tenaga kerja menjadi dua, yaitu yang pertama tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini merupakan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan pembuatan produk atau proses produksi pabrik yang biaya gajinya dikaitkan dengan biaya produksi atau harga barang yang dihasilkan. Tenaga kerja langsung ini memiliki sifat-sifat yaitu diantaranya yang pertama, besar atau kecilnya biaya ini mencakup semua upah yang dibayarkan untuk tenaga kerja langsung, karena tenaga kerja ini berhubungan secara langsung dengan kegiatan produksi pabrik. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung ini merupakan biaya variabel, karena biaya dapat berubah sewaktu-waktu tergantung atas kegiatan produksi di pabrik. Jenis-jenis tenaga kerja langsung yaitu seperti diantaranya yang pertama, buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan proses produksi dari bahan mentah hingga bahan jadi. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik namun tidak terjun langsung dalam proses produksi tersebut. Tenaga kerja tidak langsung ini merupakan tenaga kerja yang secara konteks kerjanya tidak turun langsung terhadap pembuatan produk
atau proses produksi, tetapi jenis tenaga kerja ini masih ada hubungannya dengan lingkungan pabrik. Maka, biaya dalam jenis tenaga kerja ini dikelompokkan ke dalam penganggaran biaya overhead pabrik. Sifat tenaga kerja ini yaitu yang pertama, besar kecilnya biaya atau tenaga kerja tidak langsung tidak terhubung secara langsung dengan kegiatan produksi suatu barang. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk jenis tenaga kerja ini merupakan biaya yang semi variabel karena biayanya mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan biaya yang berkaitan dengan kegiatan produksi barang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tempat untuk bekerja bagi tenaga kerja ini tidak harus selalu di dalam pabrik, tetapi dapat juga di luar pabrik. Jenis-jenis tenaga kerja tidak langsung itu diantaranya yang pertama ada administrasi dan yang kedua ada pemasaran. Selanjutnya, merencanakan biaya tenaga kerja langsung. Perencanaan biaya tenaga kerja langsung memuat dua hal pokok yaitu 1. Perencanaan tentang jumlah tenaga kerja langsung. Dalam perencanaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan harus sesuai dengan kualifikasi keahlian dan jenis pekerjaan secara terukur, serta dibuat suatu daftar tenaga kerja sesuai dengan posisinya. Kejelasan jumlah tenaga kerja menurut posisi jenis pekerjaan akan memudahkan dalam mengukur kinerja dari setiap satuan produk yang dihasilkan serta biaya yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan standar waktu dan upah yang ditetapkan. 2. Perencanaan tentang standar waktu, tingkat upah, dan tarif persatuan tertentu. Perencanaan standar waktu, tingkat upah, dan tarif persatuan tertentu bertujuan untuk menetapkan satuan waktu tenaga kerja yang dibutuhkan dalam penyelesaian setiap satuan produk sehingga diperoleh perhitungan harga produk yang digunakan untuk menargetkan perencanaan laba. Dalam perencanaan standar waktu tenaga kerja terdapat 4 macam pendekatan. Yang pertama, studi waktu dan gerakan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan melakukan analisis kebutuhan operasi dalam sebuah pabrik untuk menyelesaikan setiap satuan produk tertentu. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan standar waktu jam tenaga kerja langsung untuk setiap produk yang direncanakan. 2. Perencanaan biaya standar. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara menghitung hasil bagi antara jumlah biaya yang seharusnya dilakukan untuk satuan produk dengan biaya standar tenaga kerja langsung per produk. 3. Perkiraan langsung. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari bagian operasional, produksi, dan teknik atas dasar kinerja mesin produksi, dan tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan satuan produksi dan kinerja langsung untuk menyelesaikan satuan produksi selama beberapa waktu sebelumnya. 4. Perkiraan secara statistik. Pendekatan ini hampir sama dengan perkiraan langsung dengan mendasarkan dari data historis selama waktu tertentu. Selanjutnya, menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung memuat tentang jumlah produksi, satuan waktu tenaga kerja langsung, atau CTKL, tarif tingkat upah, dan jumlah. Contoh anggaran biaya tenaga kerja langsung. PT Cintika menggolongkan tenaga kerja langsung pabriknya pada 3 tingkatan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 dengan jam kerja 100 jam per bulan. Upah per jam tenaga kerja langsung masing-masing golongan yaitu golongan 1 Rp150 per orang per DLH, golongan 2 Rp200 per orang per DLH, golongan 3 Rp250 per orang per DLH. Jumlah masing-masing golongan. Golongan 1 50 orang, golongan 2 20 orang,
dan golongan 3 5 orang. Selanjutnya, dibuat tabel yang berisikan golongan, tenaga kerja upah per jam, jumlah orang, jumlah DLH, dan jumlah keseluruhan. Maka, dihasilkan jumlah orang terdapat 75 orang, jumlah DLH 100 orang, dan jumlah akhir keseluruhan 1.275.000. Maka, tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung perusahaan per orang per DLH sebagai berikut. Tingkat upah rata-rata sama dengan jumlah keseluruhan dibagi dengan jumlah orang dikali jumlah DLH. Maka 1.275.000 dibagi 7.500 sama dengan Rp170 per DLH. Selanjutnya, contoh 2. Data tahun 2013 dengan jam kerja 100 adalah golongan 1, jumlah 300, upah per jam sebesar 200, jumlah DLH 100, jumlah total sebesar 6 juta rupiah. Golongan kedua, jumlah 200, upah per jam 300, jumlah DLH 100, dan jumlah total sebesar 6 juta rupiah. Jumlah dari 300 ditambah 200 sama dengan 500, jumlah DLH 100, dan jumlah total dari 6 juta ditambah 6 juta adalah 12 juta rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2014 akan diadakan kenaikan dari golongan 1 ke golongan 2 sebanyak 50 orang. Hitunglah tingkat upah di tahun 2013 dan 2014. Tingkat upah rata-rata TKL perusahaan atau per orang per DLH tahun 2013 sebagai berikut. Golongan 1, jumlah 300, upah per jam 200, jumlah DLH 100, dan jumlah totalnya sebesar 6 juta rupiah. Golongan kedua, jumlah 200, upah per jam sebesar 300, jumlah DLH 100, dan jumlah total sebesar 6 juta rupiah. Jadi jumlah dari 300 ditambah 200 sama dengan 500, jumlah DLH sebesar 100, dan jumlah total sebesar 12 juta rupiah. Tingkat upah rata-rata adalah 12 juta rupiah dibagi 50.000 sama dengan 240 per DLH. Selanjutnya, tingkat upah rata-rata TKL perusahaan atau per orang per DLH tahun 2014 sebagai berikut. Golongan 1, jumlah 300, upah per jam sebesar 200, jumlah DLH 100, dan jumlah total sebesar 5 juta rupiah. Golongan kedua, jumlah 200, upah per jam sebesar 300, jumlah DLH 100, dan jumlah total sebesar 7.500.000 rupiah. Jumlah dari 300 ditambah 200 adalah 500, jumlah DLH adalah 100, dan jumlah total 5 juta rupiah ditambah 7.500 adalah 12.500.000 rupiah. Tingkat upah rata-rata sama dengan 12.500.000 rupiah dibagi 50.000 sama dengan 250 per DLH. Kenaikan upah rata-rata adalah sebesar 4,167%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.